Yang menarik tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana karya-karya beliau banyak sekali tersebar di pesantren seperti tafsir Marokh Labid, ya, di tafsiril Munir, apalagi ada Marokil Ubudiyah dan lain-lain. Itu Syekh Nawawi itu ketika bertemu dengan Senuk itu dikatakan, kenapa anda tidak mengajar di Masjidil Haram? Kata Syekh Nawawi, saya tidak pantas. Tidak pantas. Itu luar biasa, beliau. Tapi menarik, Ustaz. Beliau di catatan yang kami baca di Tanara itu bahwa beliau termasuk dikatakan menjadi Sayyidu Ulama Hijaz loh. Ini luar biasa nih. Iya. Itu Ulama Hijaz ini seperti apa, Ustaz? Karena memang beliau itu seorang muhaddis ya pada zaman itu dan mufassir. Muhaddis dan mufassir, dan beliau itu dikagumi oleh banyak ulama, termasuk ulama Al-Azhar itu dikagumi, sehingga satu-satunya mufassir yang berangkat dari bukan orang asli Arab, itu adalah beliau. Bahkan beliau itu salah satu orang ulama yang bisa memaknai tafsir jihad, ya. Jihad menurut orang Arab sampai sekarang kan begini, kalau jihad tujuannya ya mati, ya iskariman aumut syahidan. Tapi bagi Imam Nawawi tidak, ya, namanya jihad harus menang. Oleh karena itu harus dipersiapkan perangkatnya, tenaganya, strateginya, tujuannya menang. Nah, dengan seperti itu kalau jihad tujuannya menang, kalau menang berarti ya itu namanya jihad li kalimatillah, itu tujuannya menang, bukan mati. Bukan mati. Sehingga Mbah Nawawi di sini itu dikagumi oleh orang Arab. Oh, ternyata pemahamannya Mbah Nawawi itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab perang ya tujuannya mati. Sehingga kalau misalkan ya, kalau kita buat contoh, kalau berhadapan-hadapan, misalkan jumlah umat Islam itu ada 100 orang, orang kafir 100 orang. Kalau pikirannya orang Islam itu tujuannya iskariman aumut syahidan, tujuannya mati, pingin mati syahid, ya jelas itu bukan ilai kalimatilah, karena mati tujuannya surga. Berarti yang menang nanti orang kafir. Karena apa? Orang kafir itu setelah memberikan dirinya, perangkatnya, tenaganya, strateginya disiapkan. Orang Islam tujuannya mati. Dan itu yang bisa menjelaskan ternyata Mbah Nawawi Al-Bantani. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti ini, makanya saya semakin kagum ternyata ulama-ulama kita itu di dalam memahami teks-teks hadis dan teks Al-Quran itu tidak hanya tekstual tapi kontekstual, dan itu sesuai dengan zamannya, dan hingga sekarang itu sampai sekarang tuh kontekstual, dan itu menarik. Nah, itu yang harus kita kaji terus-menerus. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang ada di Mekah, ternyata saya sering menyampaikan begini, jangan pernah berkata bahwa orang Jawa itu anti Arab. Justru orang Jawa itu yang melestarikan bahasa Arab, itu orang Jawa. Gitu ya. Meskipun mereka bukan orang Arab. Bukan orang Arab, sampai khutbah saja itu menggunakan tulisan Arab ya. Tulisan Jawa itu pegon, itu gaya Arab. Bagaimana mungkin dikatakan anti Arab? Cuma mereka busana saja, busanya pakai sarung, pakai belangot, tapi eksistensi di dalam menjaga Arab, kaulan ya, ucapan, nutqan, wa kitabatan, wa simaan, wa kalaman, itu menggunakan Arab. Sampai di sini ada ulama yang luar biasa, yakni Kiai Marzuki Mustamar. Itu pengalaman ketika beliau kan tidak tercatat pernah belajar di Timur Tengah, tapi beliau punya karya Al-Muqtatafat Ahlul Bidayat. Itu ketika di Makkah saat itu beliau berkata dengan bahasa Arab dengan fasih, maka sama orang berkata, antum taqra'ul Quran aw yatakallam Arabiyyah. Sampai seperti itu. Lah, termasuk Syekh Nawawi itu ada cerita masyhur, Zat. Kenapa di Azhar itu beliau suatu ketika datang ke Mesir itu bersamaan dengan dibarengi oleh santri beliau yang postur badannya lebih tinggi, mungkin orang Arab. Lebih ganteng lagi. Akhirnya ketika di sana tuker-tukeran baju, Syekh Nawawi tukeran sebagaimana thalib yang lain. Maka ketika ditanya, kemudian murid tersebut dipesenin dulu. Nanti kalau kamu ditanya, saya yang jawab. Itu akhirnya pertanyaan, terus itu yang jawab bukan yang muridnya, seakan-akan dianggap guru oleh orang-orang Mesir. Yang menjawab adalah sosok Syekh Nawawi. Bahkan Syekh Nawawi itu pernah ini menarik, Ustaz. Jadi ada cerita beliau saat itu Mekah sedang paceklik. Nah, sedang paceklik, hujan nggak turun-turun. Akhirnya diundanglah ulama-ulama untuk berdoa. Mungkin di depan Ka'bah. Mereka doa dengan apapun, nggak ada yang bisa.
Wakilah Syanawi aja bilang gini, ya Allah, sampun dangu mboten udan. Gak lewat mudin loh. Orang-orang bingung ini tuh apa ini? Nah, ini luar biasa. Jadi kawan-kawan, maka cukuplah menarik. Jadi buku ini sangat luar biasa. Qurratul Ain di Alam Indonesia fi Biladil Haram. Jika sementara alhamdulillah ada kawan-kawan Ustaz Amirul Ulum, Ustaz Kinanjar Sya'ban, ulama lain, tapi menuliskan dalam bahasa Indonesia. Beliau merupakan sarjana dari Ummul Qurra. Ini bisa menuliskan dalam bentuk bahasa Arab. Semoga inspirasi dari beliau yang luar biasa ini menjadi semangat bagi kita untuk terus menghidupkan sejarah. Karena guru kami Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Wahab bin Yahya mengatakan, kita untuk generasi sekarang itu harus banyak menghidupkan, nguri-nguri sejarah, menghidupkan sejarah. Dengan apa? Dengan menelusurinya, dengan menulisnya, dengan menceritakannya terus-menerus. Agar apa? Ben ora kepaten obor, tidak kehilangan sejarah. Saya ini, masalah saya tujuan saya itu salah satunya menulis itu bukan untuk apa namanya, kalau orang Jawa itu kudu gagah-gagahan ya, atau bukan mencari apa namanya profit. Saya itu memang suka nulis, sehingga ketika saya nulis ini, saya kemana-mana ya nggak ada yang membiayai. Kadang ya saya diajak teman umroh, umroh, saya berangkatan ya, baru saya ke situ keliling ke kampus, ke ulama-ulama, mencari data. Terus ada teman lagi, ayo kita ke Brunei ya, saya berangkat, saya ke perpustakaan. Nah, di situ saya kumpulkan data-data, akhirnya menjadi tulisan seperti ini. Dan ini saya ingin menjadi orang yang selalu terima kasih pada ulama, yaitu tabarukan bi ulumihim. Ya, insya Allah saya mendapatkan barokah. Makanya ketika ada seminar di Riyadh, kemudian saya diundang, ya saya untuk dibayari, saya mau datang di sana. Begitu saya presentasi tentang ini, tapi sebagian kecil saya sampaikan, orang Arab kan kagum. Ini yang harus kita bangun. Ternyata kita ini orang umat Rasulullah, bahasa apapun bahasanya, entah Cina, entah Jawa, entah Inggris, ternyata kalau diasah kemampuannya itu sama kemampuannya. Dan itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah, bentuk cinta kita kepada para ulama, bentuk cinta kita kepada bahasa Arab. Di situ kan Imam Nawawi pernah menyampaikan itu di dalam Tanqihul Qaul ya. Man akra aliman akrama aliman faqad akramani. Siapa memuliakan orang alim sama dengan memuliakan saya. Man akramani faqad akramani. Siapa yang memuliakan saya sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramal fa'maul jannah. Siapa yang memuliakan Allah maka surga tempatnya. Ya kita ya memuliakan ulama ya caranya seperti ini. Enggak iso ketemu, enggak iso salaman, ya kita kumpulkan data-data sesuai dengan data-data yang ada. Makanya saya sering ke Arab itu karena saya mencari data yang otentik ya, data yang tulisannya orang Arab. Kalau saya cari tulisannya orang Indonesia kan banyak, tapi cerita. Terus saya cari sumbernya. Oh ternyata wong Arab ya ngomong gitu, berarti sahih ya. Untuk meneguhkan bahwa informasi yang tulis orang Indonesia itu ternyata sama dengan yang ditulis oleh dokter-dokter yang di Mekah. Gitu. Kami ingin menyebut satu nama di sini, ulama yang mungkin mereka harus kembali karena ada yang kalanya seperti Syekh Mahfud, Syekh Ahmad Khotib dan Syekh Nawawi dan ulama-ulama lain mengajar wafat di sana. Tapi banyak sekali ulama-ulama kita yang kembali ke Jawa. Termasuk tadi Syekh Ahmad Khotib itu yang pernah saya telusuri, beliau nanti murid-muridnya akan mendirikan 4 organisasi besar Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk Syekh Mustafa Husain Nasution, Bani Mustafiyah akan mendirikan ulama di Jawa dan di Sumatera. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan dan Haji Abdul Karim kan? Haji Abdul Karim atau HK itu Naksabandi juga beliau itu akan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian ada sosok namanya Syekh Sulaiman Rasuli. Sulaiman Rasuli ketika pula akan mendirikan namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Termasuk ada namanya sosok Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu masuk muridnya Syekh Ahmad Khotib. Makamnya ada di Masjid Al-Mahsun di Medan, di Daroda Istana Maimun. Nah itu nanti murid-muridnya akan mendirikan namanya Al-Wasliyah. Termasuk ada sosok seperti Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid yang merupakan murid Madrasah Saulatiyah. Nah, nanti setelah ini kami ingin Ustadz bisa menjelaskan tentang madrasah-madrasah yang ada di sana, karena di sini juga bukan hanya menjelaskan tentang ulama-ulama, tapi juga madrasah-madrasah. Cuman sebelum itu kami ingin mengutip di sini ada sosok Syekh Ihsan Dahlan Al-Jambesi, di mana di sini tertulis bahwa
Syekh Ihsan ini adalah ulama dari Jampes. Jampes itu sekarang di Gamping Rejo, Kediri. Ya, betul, betul. Nah, Syekh Ihsan ini bahkan dalam catatan yang kami telusuri, beliau punya kitab namanya Sirajut Talibin, Sirajut Talibin, Minhajul Abidin, yang sampai sekarang diajarkan di Azhar. Ya, gini. Kalau kita menelusuri sanad ya, itu tidak bisa lepas di majalah bulanan, majalah yang ditulis oleh Madrasah Sholatiyah, itu ditulis betul bahwa salah satu santri-santri dari Sholatiyah itu ada 3 yang terkenal, termasuk di Medan Mustafawiyah, kemudian Syekh Zainuddin dan Hashim As'ari. Itu menjadi kebanggaan Madrasah Sholatiyah. Madrasah Sholatiyah madrasah paling tua. Madrasah paling tua di Al-Hijaz, bukan hanya di Mekah, Al-Hijaz. Kenapa tidak dibubarkan, yang lain bisa bubar? Karena salah satu syiar ditulis itu Raja Arab Saudi, namanya Abdul Aziz itu, sholatnya Azharu Biladina. Wah. Sehingga itu menjadi kebanggaan Arab Saudi. Arab Saudi dulu nggak punya madrasah, nggak bisa apa-apa. Ini Azharu Biladina karena berdirinya sebelum Arab Saudi berdiri. Sehingga anak-anaknya orang Arab apapun, nah itu kalau dulu sekarang Wahabi Ibnu Muhammad, ya sekolahnya ya di situ. Nah, orang Indonesia hampir semuanya itu sekolah di situ. Setelah sekolah di situ, madrasah resmi, belajar di Masjidil Haram, belajar di rumah-rumahnya yang mengajar di Masjidil Haram. Nah, di situ termasuk Syekh Zakaria Bila, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian ada madrasah Fakhriyah, di situ ada Syekh Abdul Fattah Rawas, Syekh Abdul Qadir Anwar. Semuanya itu ya madhabnya sama, akidahnya sama, torekohnya ya berbeda. Nah, mereka itu ternyata sama, mengembangkan, semuanya itu dibawa ke Indonesia. Nah, otomatis di Indonesia itu titik temunya sama. Siapa gurunya? Ya kalau enggak Syekh Abdul Khatib ya Syekh Mahfud, kalau tidak Syekh Ahmad Syekh Ahmad Khatib, kemudian Syekh At-Turmusi atau Syekh Abdul Hamid Ali Kudus, ya di situ. Nah, salah satu ulama yang hebat yang istiqomah menulis masalah itu ada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sehingga Syekh Muhammad Yasin itu mengkelompokkan gurunya itu dari Indonesia, termasuk disebut ini siapa namanya? Syekh Ihsan Jampes. Oh gitu. Beliau itu salah satunya disebut adalah Syekh Ihsan Jampes. Bahkan Syekh Ihsan Jampes itu orang yang tidak pernah belajar ke Arab, tapi dijadikan guru oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Makanya Syekh Yasin Al-Fadani itu kalau nggak salah itu gurunya itu lebih dari 700. Dan itu semuanya ditulis. Jadi ada sebuah tradisi yang bagus ya. Syekh Mahfud At-Turmusi itu punya tradisi bagus, semuanya ditulis, gurunya ditulis, muridnya ditulis, apa yang ditulis ternyata sampai ke Syekh Yasin. Syekh Yasin juga seperti itu, gurunya ditulis, muridnya ditulis, dan ini yang sampai ke setelah Syekh Yasin, Kiai Hasyim Asy'ari. Sama tradisinya, ditulis, semuanya ditulis. Nah, generasi sekarang itu yang harus mengikuti beliau-beliau itu, semuanya ditulis sehingga tidak putus. Makanya kita kalau nulis itu betul apa katanya itu wa irsyadu ustadi wa tuluz zamani, ada pembimbingnya, terus ada waktunya, sehingga pembimbingnya siapa ditulis itu. Muridnya juga ditulis. Kalau biografi Ahmad Khatib itu kan beliau itu saya dapat bukunya, beliau kan tidak menulis murid saya siapa saja, baru berita itu diketahui setelah tanya dari pernah belajar di sini. Kalau Syekh Mahfud itu kan ditulis memang. Orang yang pernah belajar ke saya namanya ini. Kifayatul Mustafid lima alaminal asma. Nah, kemudian dibukukan dan diberi judul Kifayatul Mustafid. Dan itu yang perlu zaman sekarang. Agar supaya apa? Kita itu lebih perhatian kepada data. Nek cerita itu ya bisa orang cerita, cuma di data nih. Ya kita nggak punya. Jangan sampai kita itu kalah sama Londo. Londo itu ya termasuk senuk itu kan, data kan ditulis, akhirnya mau tidak mau, nanti data nih, teko senuk kan itu orang kafir,
ya nggak apa-apa, tapi ya sing duwe data DE. Nah, maka yang paling berhak sebenarnya kita melestarikan datanya. Kalau punya mbah duwe kitab apa judulnya apa, itu ditulis, kemudian kita punya perpustakaan, perpustakaan itu bentuk PDF, yang penting kita punya data, sehingga ini nanti akan berbicara pada kemudian berdasarkan data. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan itu sebenarnya sudah dilakukan tadwin ya oleh ulama dahulu, sudah ada tadwin itu. Ya, luar biasa. Jadi Kifarul Mustafid ini saya baca, kenapa kok Syekh Yasin kemudian mentahqiq? Karena Syekh Yasin pernah bertemu meskipun hanya beberapa tahun saja dengan Syekh Mahfud Termas. Jadi memang tradisi menulis dari ulama-ulama kita itu luar biasa. Jadi kita tahu bagaimana kealiman Imam Syafi'i, Imam Ghazali, termasuk Syekh Yasin, Syekh Mahfud dan ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, karena mereka menulis. Jadi ada pepatah menarik seperti ini. Jika engkau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi jika engkau ingin dikenal dunia, maka menulisnya. Alhamdulillah, saya banyak belajar kepada beliau. Semoga kami juga bisa meneruskan jejak beliau, meneruskan sejarah ulama-ulama Nusantara. Alhamdulillah, beberapa tulisan kami dokumentasikan di jaringansantri.com. Mohon doanya, semoga bisa jejak panjenengan untuk bisa menuliskan karya-karya yang luar biasa ini. Jadi kawan-kawan, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Luar biasa. Buku ini gimana, Zat, kalau mau memilikinya, Zat? Nah, itu saya lagi perbanyak. Lagi perbanyak. Monggo kalau mau ingin mendapatkan bisa langsung telepon saya atau japri saya. Siap. Ini buku yang saya kira luar biasa dalam berbahasa Arab dan cukup lengkap sampai 500. Ini jilid pertama ini. Ini masih jilid pertama, subhanallah ini. Ini saja sudah 500, hampir 600 halaman, luar biasa. Kami tunggu karya-karya beliau yang lain, dan juga kawan-kawan kita berupaya betul bagaimana kita hidupkan sejarah ini dengan menuliskannya agar generasi ke depan tetap bisa melihat sejarah ulama-ulama Nusantara. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Latif Misyad yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi panjang, banyak ilmu yang telah beliau sampaikan, banyak inspirasi yang kita dapatkan. Semoga keberkahan dari ulama-ulama itu yang telah berpulang ke rahmatullah itu bisa terus kita lestarikan, kita renungi, dan kemudian jika kita bukan jadi ulama, semoga anak cucu kita kelak yang akan meneruskan perjuangan ulama-ulama kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.